Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat saya cintai, sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini Allah masih terus memberikan nikmat karunia kepada kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat jauh dari musibah, nikmat kita bisa sekolah, dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Satu hal yang harus kita lakukan adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap Allah akan terus menambah nikmat kepada diri kita semua. Dan di antara bentuk syukur adalah dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan diri kita, memberikan taufik, hidayah, inayah, istiqomah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gagah-gagah semua ini, Masya Allah. Masya Allah. Rapi barisnya. Ini baris lencang kanan atau lencang kiri ya dari sini? Lencang kanan dan lencang kiri ya? Ya, Masya Allah. Semangat mengikuti kegiatan sesuai dengan baju yang dipakai. Baju pramuka. Teringat di beberapa tahun yang silam atau puluhan tahun yang silam ketika saya juga pernah mengenakan baju pramuka seperti itu. Cuma beda atasnya. Kalau dulu zaman saya itu pakai topi baret itu ya, coklat. Kalau sekarang pakai apa topinya? Peci, Masya Allah. Ini pramuka Pak Haji sekarang ini. Ya, pramuka Pak Haji, Masya Allah. Ya, karena pramukanya MWI itu tidak pakai baret tapi pakai peci. Terlihat pramuka Islami, Masya Allah. Luar biasa. Nah, jadi kesempatan yang berbahagia ini, saya itu sebetulnya juga capek ngantuk ya, tadi malam tidur sampai jam 12 mungkin ya, 12 pagi ada kegiatan ini. Kalau disuruh tidur itu cepat tidur sebetulnya saya. Tapi lihat muka-muka kalian ini jadi melek lagi saya. Mosok santri semangat saya yang loyo, malu. Ya, santri semangat, perhatian semua ke kita, menurut saya ongap-angop saja, menguap, malu saya. Maka tetap saya harus tetap semangat ya, walaupun saya tidak memakai pakaian pramuka, ini pakaian pembina ini ya. Insya Allah tetap semangat ya, apalagi pertama kali saya masuk GOR ini ya. GOR ini Masya Allah ini ya, bisa untuk bulu tangkis bisa ya, bisa pingpong bisa ya, bisa futsalan bisa di sini, bisa main bola bisa di sini, voli bisa, bisa untuk berenang bisa, bisa tutup pintunya jendelanya masuki air bisa untuk berenang. Berarti ini memang ruang atau gedung serbaguna, Masya Allah ya. Nah, jadi di sini sebagaimana tadi disampaikan Ustadz Aka, jadi kita akan memberikan Tazwidu Ramadan, pembakalan terkait dengan Ramadan. Karena ini sudah hari Ahad ya, hari Sabtu, kemudian beberapa lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ya, masuk bulan Ramadan. Dan untuk awal puasa ini nanti, kadang-kadang ada perbedaan ya antara NU dan Muhammadiyah. Kadang ada beda ya? Ada. Jadi untuk awal puasa ini nanti sama sepakat NU Muhammadiyah bahwasanya awal puasa jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Sepakat, tidak ada perbedaan. Ya, kalau tanggal nasionalnya nggak tahu. Karena yang satu pakai Ru'yatul Hilal, yang satu pakai hisab. Ya, ada ahli hisab nggak di sini? Ahli hisab atau ahli isab? Nggak ada ya? Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi di bulan Ramadan nanti
kita menginginkan sesuai apa yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, kita harus berilmu terlebih dahulu. Berarti sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita harus mengilmui Ramadan itu apa, bagaimana betul-betul kita bisa mendulang pahala yang banyak di bulan Ramadan. Jangan sampai kita justru termasuk dari apa yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa min siyami ilal ju' wal atasu. Banyak orang melakukan puasa tapi dia tidak mendapatkan hasil puasanya, dalam artian tidak mendapatkan pahala puasa. Ya, dia tidak mendapatkan pahala puasa. Yang dia dapatkan hanya rasa haus dan lapar saja. Sehingga Ramadan bagi dia, puasa bagi dia itu hanya sekedar sah. Ya, puasamu sah enggak? Sah. Dapat pahala enggak? Enggak. Ya, hanya sah saja, tapi enggak mendapatkan pahala yang besar. Enggak dapat pahala yang banyak. Kenapa? Dia tidak mengamalkan ibadah-ibadah yang banyak di bulan Ramadan, justru dia melaksanakan maksiat-maksiat, perbuatan-perbuatan yang laghun, apa laghun? Sia-sia di bulan Ramadan. Maka ini ya yang harus kita bahas, ini yang harus kita ingatkan kepada kalian semua dan kita sama-sama. Ya, harus diingatkan terlebih dahulu bahwasanya Ramadan ini nanti kita harus bisa mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya, dan Ramadan ini nanti harus lebih baik daripada Ramadan yang telah berlalu. Yang pertama yang perlu kita sampaikan tentang fadhailu siyam. Fadhailu, fadilah. Apa artinya fadilah? Keutamaan puasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian melakukan puasa itu lebih baik bagi kalian. Ya, apabila kalian memang betul-betul mengetahui. Jadi orang yang puasa sama orang yang tidak puasa baik mana? Baik yang puasa, Masya Allah, mi'ah lakum, 100 nilainya. Baik yang berpuasa daripada yang tidak berpuasa. Maka ketika nanti kita bisa melakukan puasa, maka insya Allah kita lebih baik diri kita dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Kemudian yang nomor 2, keutamaan puasa, as-saumu junnatun. Ya, diingat-ingat ya. Kalau ada yang mau nyatat silahkan. Kalau enggak diingat-ingat. Nanti insya Allah Ustaz Ade Saifuddin akan memberikan beberapa hadiah. Ya, karena nanti ada pertanyaan yang akan disampaikan. Bahkan bisa jadi hadiahnya umroh. Mau hadiah umroh? Mau. Nanti yang dapat hadiah umroh nanti kumpulnya di Mekah ya. Nah, kumpulnya di Mekah, tapi bukan kumpul di MBI, bukan di Sumpio, ya, bukan di Karangdur apa? Kebarongan, enggak, kumpulnya di Mekah nanti. 10 bisa ditanggung saja, tapi kumpulnya di Mekah loh ya. Ya. Jadi yang kedua, as-saumu junnatun. Puasa itu tameng perisai dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian bayangkan. Kalau kalian puasa sama tidak puasa, kira-kira keinginan berbuat maksiatnya itu banyak yang mana? Banyak yang tidak puasa. Tapi kalau puasa, aduh, ketika mau melihat cewek, ada cewek enggak sini? Ada, aduh, cantik banget ini teman sekelasku, cantik banget adik kelasku. Itu kalau puasa, kalau enggak puasa mungkin akan langsung lihat, langsung ditatap. Tapi kalau puasa, tutup matanya. Oh, saya sedang berpuasa. Ya, tutup. Tapi ini masih bolong nggak kira-kira? Ya, tutup yang rapet gini, jangan gini. Ya, nutup kok gini itu masih bolong-bolong sama saja.
Ya, puasa itu adalah perisai tameng. Insya Allah maksiat kita lebih berkurang. Saya tidak katakan hilang enggak, karena menghilangkan maksiat itu bukan satu hal yang mudah. Minimal berkurang, ya. Apalagi untuk para syabab. Syabab artinya adalah pemuda, kalian semua. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaros sabab, wahai sekalian pemuda. Perhatikan yang merasa pemuda belakang-belakang. Ya ma'syaros sabab, wahai sekalian pemuda. Manis tato aminkum al-ba'ah, barang siapa di antara kalian yang ba'ah. Ba'ah itu mampu. Mampu itu ada dua, mampu menjalankan kebutuhan jasmani, mampu atau lahiriah, mampu untuk menjalankan kebutuhan rohani. Adapun kebutuhan lahiriah, berarti kalau kalian nanti suatu saat sudah dewasa, ya sudah umur 20-an ke atas misalnya, kemudian untuk ba'ah mampu dalam masalah lahiriah, itu ada tiga. Mampu dalam menyediakan pangan, apalagi sandang, apalagi papan. Ya, mampu dalam masalah lahiriah ini ditambah mampu secara batiniah, memberikan nafkah batin kepada istri. Paham? Yang kecil paham? Memberikan ukurannya kalau yang kecil saja paham, apalagi yang gede-gede ini. Ya, mampu memberikan nafkah batin kepada istri, karena tidak semua laki-laki itu mampu memberikan nafkah batin. Minta maaf, ini bahasa fikih. Kalau minta maaf, zakaruhu, apa zakaruhu? Zakaruhu itu mislu torfi thawb, seperti ujung sapu tangan, ujung kain. Mana kain? Ini ya, minta maaf ya. Ini bahasa fikih bukan bahasa saya. Kalau zakaru seperti torfu thawb, ujung kain ini. Paham enggak? Kalau ini paham katanya. Ya, seperti torfu thawb, maka tidak ada kewajiban menikah. Ya, makanya ini termasuk kemampuan batin, menafkahi batin kepada istri. Kalau seperti ujung kain ini, ya, dipegang, dilepas, jatuh lagi, enggak ada kewajiban menikah. Ngapain menikah? Kan seperti itu. Ya, fal yatazawwaj, maka hendaklah dia segera untuk menikah. Fa innahu aghadhu lil basar, karena dengan menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan, karena punya istri di rumah. Wa asanu lil farji, dan bisa menjaga kemaluan, karena punya istri di rumah, ada pelampiasannya. Wa malam yastati, tapi kalau kalian itu memang belum mampu, ya belum memberikan nafkah, belum bisa kan ini ya, lahir belum bisa ya, nafkah batin, alhamdulillah, ikut senang. Ya, kalau belum mampu bisa memberikan nafkah, maka apa? Fa'alai bisaumu fa inna lahu wijaun, maka hendaklah memperbanyak puasa, karena puasa itu adalah tameng, perisai dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kalian semua ini, ya, puasa Ramadan harus dilakukan, karena nanti bisa menjadi tameng. Setelah Ramadan, ya, yang nafsu-nafsunya itu besar, minta maaf, syahwatnya itu besar, maka diperbanyak melakukan apa? Puasa. Ya, memperbanyak puasa. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba yang dia itu berpuasa satu hari saja fi sabilillah, illa ba'da Allah bidzalika wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan, maka
akan dijauhkan wajah dia dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh 70 tahun perjalanan. Puasa hanya berapa? Sehari saja, entah puasa wajib atau puasa sunnah. Maka kalau kalian itu sudah terbiasa puasa Senin Kemis, kemudian puasa Yaumul Bid, yaitu tanggal berapa? 13, 14, 15, nanti puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah dan seterusnya, lanjutkan. Ya, karena satu hari itu berpuasa sudah menjauhkan diri kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sini mana kalau jalan 70 tahun? Sini Jakarta berapa hari? Anggap sini Jakarta kalau jalan berapa? Misalnya seminggu misalnya. Berarti dikali saja. Berapa kali Jakarta? Ya. Kemudian yang ketiga di antara fadilah keutamaan puasa as-shaumu yudkhilul jannah. Puasa bisa memasukkan ke dalam surga. Semua pengen masuk surga ya? Pengen enggak? Kenapa kalian pengen masuk surga? Karena banyak kenikmatan di sana. Kemudian banyak bidadari katanya. Laki-laki biasa yang dicari pertama kali bidadari. Ya, dan bidadari di sana itu tidak bisa dibayangkan oleh kita. Enggak bisa dibayangkan oleh diri kita. Ya, yang bahwasanya saking beningnya bidadari itu, sumsumnya itu sampai terlihat, saking beningnya. Masya Allah. Dan itu suatu hal yang sangat luar biasa indahnya. Ya, kalau kalian misalnya sekarang lihat, minta maaf, lihat ada cewek misalnya, cantik, putih, dilihat, kakinya putih misalnya, ini cewek di dunia. Kemudian misalnya coba singkap sedikit, ternyata tasnya korengan. Ya, ditutup korengnya itu. Tapi kalau bidadari, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Ya, sebagaimana seseorang yaitu Abu Umamah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihi al jannah. Wahai Nabi, tunjukkan kepadaku satu ya amalan yang bisa membuat aku masuk ke dalam surga. Qala, kata Nabi, alaika bisaumi la mithla lahu. Hendaklah engkau melakukan puasa, tidak ada amalan yang semisal daripada puasa. Ya, maka ini bisa membuat diri kita semangat untuk melakukan puasa. Berikutnya, yuwaffas shaimuna ujurahum bighairi hisab. Orang-orang yang berpuasa itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Tanpa hitung-hitungan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan anak-anak Adam, kalian anak Adam apa anak monyet? Yang diajarkan di sekolahnya kita keturunan Meganthropus erectus, ya, atau keturunan primata yang paling nenek moyang, atau keturunan Nabi Adam. Nabi Adam harus kita yakini kita bukan keturunan monyet, ganteng-ganteng gini kok keturunan monyet. Ya, kita itu keturunan Nabi Agung, Nabi Adam alaihi salam. Kemudian setelah itu juga keturunan Nabi siapa? Muhammad. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ketika terjadi banjir bandang, banjir yang besar yang melanda hampir seluruh dunia. Kemudian akhirnya Nabi Nuh kan membuat apa? Bahtera, kapal yang besar. Kemudian orang-orang mukmin ketika itu disuruh naik. Kemudian hewan-hewan disuruh naik sepasang-sepasang. Kemudian manusia jamaah dari Nabi Nuh alaihissalam
pengikut Nabi Nuh alaihissalam itu ada sekitar 80 yang naik ke kapal. Selain itu, semua manusia mati tertelan oleh banjir bandang tersebut. Kemudian dari 80-an pengikut Nabi Nuh alaihissalam ini, jumlahnya berapa tadi? 80-an. Dan ingat Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Cuma dapat berapa pengikut? 80-an saja. Berarti anggap setiap 10 tahun Nabi Nuh hanya mendapatkan satu pengikut saja. Setiap 10 tahun, coba bayangkan. Nabi kalah sama Ustadz Aka ya. Wah, pengikutnya ratusan ini. Luar biasa. Tapi dakwah Nabi Nuh alaihissalam tetap dakwah yang berhasil. Lah kemudian dari 80-an ini setelah mendarat, banjir hilang, mendarat. Kemudian 80-an orang ini hidup. Kemudian mereka itu mandul. Apa mandul? Tidak bisa mengeluarkan keturunan. Kemudian akhirnya sekian mati tua, sekian mati kena penyakit dan seterusnya. Enggak ada yang beranak satupun kecuali keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Hanya anak-anak Nabi Nuh alaihi salam itu yang tetap hidup, kemudian mengeluarkan keturunan, melahirkan keturunan. Sampai kepada ini wonge. Ya, sampai orang-orang ini. Ya, berarti antum itu keturunan Nabi Nuh atau bukan? Iya, Masya Allah. Keturunan pertama Nabi Adam, kedua keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Tapi kok saya hidungnya pesek misalnya? Ya enggak apa-apa. Ya, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Suatu saat ditarik-tarik terus itu mungkin akan mancung. Ya, seperti itu. Jadi Allah itu akan memberikan, atau di hadis ini, pahala anak-anak Adam itu akan dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap satu kebaikan bisa dilipatkan menjadi 10. Ila sabi mi'ati dhi'fin. Bahkan sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang akan membalas puasa tadi. Jadi tidak ada hitung-hitungan pahala puasa. Terserah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala kepada diri kita. Yang berikutnya, lisaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Orang puasa mendapatkan berapa kebahagiaan? 2 kebahagiaan. Idza aftara fariha. Ketika dia pas berbuka dia bahagia. Meskipun hanya yang dimakan hanya rendang atau sate bebek misalnya. Ya, atau hanya es degan, es sirup misalnya. Dia mesti akan apa? Bahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dengan puasa yang dia lakukan. Nah, ini Masya Allah orang yang berpuasa. Khulufu fami so'imi. Selanjutnya, di antara fadilah puasa yang lain, bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih wangi indallah. Ingat, indallah artinya di sisi Allah, di hadapan Allah, min rihil miski, daripada bau minyak wangi. Jadi ingat, mulut orang yang berpuasa itu baunya lebih wangi daripada minyak wangi misik. Tapi ingat, indallah, di sisi Allah, bukan indanas, di sisi manusia. Kalau di sisi kita orang yang puasa bau enggak? Bau. Apalagi udah puasa enggak mandi, olahraga terus, bajunya kalau enggak seminggu enggak ganti, pakai kaos itu 3 hari pakai, kemudian setelah 3 hari dipakai dicuci enggak? Kadang enggak, kalau anak pondok dibalik dulu. Ya, setelah dibalik 3 hari lagi, 6 hari baru dicuci, diwolak-walik tok. Ya, di sini ada seperti itu.
Ada? Juga hadir orangnya? Enggak ada di sini. Ya, MWI, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Kemudian as-siyamu wal Qur'an yasfa'ani li sahibihima. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat. Apa artinya syafaat? Pertolongan kepada pelakunya di yaumul akhir nanti. Ya, puasa itu akan memberikan syafaat. Ingat, ya, pernah belajar tentang keadaan mahsyar? Pernah ya? Ya, di mahsyar itu. Jadi di akhir zaman ini nanti di dalam Al-Qur'an, hadis Nabi disebutkan bahwasanya bumi yang kita tempati akan hancur. Langit akan terbelah, runtuh. Ya. Kemudian Allah buatkan, ciptakan bumi yang baru. Hamparan yang sangat luas, putih, ya seperti kapas yang bersih. Laisa fihi alam, tidak ada tanda apapun di sana. Rumput-rumputan enggak ada, pohon-pohonan enggak ada, gunung enggak ada, sungai enggak ada. Jadi dataran yang luas, putih, bersih. Maka itulah yang dimaksud dengan mahsyar. Tapi matahari didekatkan sampai 1 hasta. Riwayat lain mengatakan 1 mil. Ya, sekarang matahari jauh saja, kalau kita nggak di ruang AC, keluar keringat nggak? Keluar keringat. Ya, di gedung gini aja udah tertutup, kita keluar keringat juga. Ya, di keadaan seperti itu semua manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, disidang satu persatu. Dan suasana tambah mengerikan. Ya, tambah mencekam. Kenapa? Neraka didatangkan. Ya, tu'ta jahannam, didatangkan neraka. Ya, didatangkan neraka. Wa fiha. Kemudian neraka itu ada 70.000 tali kekang. Tali. Ya, ada 70.000 tali kekang. Kemudian setiap satu tali kekang dari neraka itu, setiap satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti neraka jahanam tadi punya berapa tali kekang? 70.000. Setiap tali kekang itu ditarik berapa malaikat? 70.000 malaikat. Berarti jumlah malaikat yang narik jahanam berapa jumlahnya? Yang pintar matematika ini. Tak tinggal minum dulu. Seger, mumpung belum puasa ya. Antum mau teh? Ngomong sama Ustaz. Berapa angkat tangan yang bisa ngitung? 70.000 kali 70.000. Wah, yang punya kalkulator langsung. Berapa? 4,9 miliar. Betul? Betul nggak? 4 miliar 900 juta. Betul? Iya, sebelum kalian ngitung saya udah ngitung kok, sebelum taklim kok. Tak hitung dulu. Kalah cepat. 4,9 miliar. Berarti kalau ada pertanyaan, berapa jumlah malaikat? 10. Jauh. Yang narik neraka saja sudah 4,9 miliar. Belum yang ibadah di Baitul Ma'mur. Ya, di atas langit ke-7. Ya, setiap hari masuk 70.000 malaikat, besok keluar, ganti 70.000 malaikat lagi, keluar, ganti 70.000 malaikat lagi, dan seterusnya. Ya. Kemudian di antara fadilah lain adalah Ar-Royan lis-Shaimin. Surga Ar-Royan itu akan dimasuki khusus
untuk orang-orang yang berpuasa saja. Ya, khusus yang keluarga saja. Itu adalah diantara fadilah atau keutamaan di puasa. Kemudian fadlu syahri Ramadan. Apa fadilah bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini hadiahnya sudah datang ini. Coba sebutkan di antara fadilah keutamaan bulan Ramadan. Di sini disebutkan ada 3. Yang bisa menjawab angkat tangan. Tak kasih minyak wangi. Fadilah keutamaan bulan Ramadan. Atau mau teh? Tak kasihkan. Tapi jangan cari berkah tehnya loh ya. Keutamaan bulan Ramadan. Jadi materi sekarang beda dengan materi yang di pondok tadi malam. Ya, kalau disamakan nanti orang-orang dapat hadiah terus nanti. Dibedakan. Ya, apa di antara fadilah? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Betul, silahkan ambil minyak wanginya. Ya. Masya Allah. Sini kendel-kendel ya anaknya ya. Ya. Kendel-kendel, berani-berani. Ya. Ada yang lain jawab keutamaan bulan Ramadan? Dibuka 2 penjawab. Ayo diawur saja. Tadi malam jawab ngawur aja bener kok. Yang pondok mana ini? Yang ikut pondok mana? Angkat tangan coba. Yang tinggi. Enggak ada toh? Cuman 1. Yang asrama, yang pondok ada berapa orang ini? Angkat tangan. Oh enggak ada. 1, 2. Oh banyak. Ya. Silahkan. Fadilah keutamaan bulan Ramadan yang lain. Angkat tangan. Dijauhkan dari pintu neraka. Ya, betul. Maju. Ya. Biar nggak ngantuk. Milih minyak wangi, buku atau teh? Ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Di antara fadilah keutamaan bulan Ramadan pertama Syahrul Quran. Ya, bulan Al-Quran. Maka nanti ya santri-santri sekalian terutama di bulan Ramadan harus lebih banyak baca Qurannya. Jangan banyak apa? Mainan HP. Tapi kalau dalam HP ada Qurannya nggak apa-apa. Ya, baca Quran lewat HP. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau antum pegang HP-nya, jarinya jempolnya 2, wah ini nggak mungkin kalau lihat Al-Quran sambil mencereng seperti ini. Jempolnya 2 main, berarti itu ngegame. Ya. Jadi Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Diperbanyak membaca Al-Quran. Pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Pahala sangat besar ketika antum mau membaca Al-Quran. Para ulama dulu, Masya Allah, ada yang setiap 3 hari itu hatam Al-Quran. Ada yang 2 hari hatam, 1 hari hatam Al-Quran, Masya Allah. Bahkan ada sehari 2 kali hatam Al-Quran, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehari 2 kali hatam. Ya, luar biasa. Jadi setidaknya antum semua ini 1 Ramadan setidaknya minimal berapa? Sekali hatam. Setidaknya. Ya. Karena umumnya orang itu 1 tahun hatamnya berapa kali? Perhatikan belakang. Umumnya orang itu setahun hatam Quran berapa kali? 2 kali. Sekali di bulan Ramadan, sekali di 11 bulan. Ya, di luar Ramadan. Betul atau betul?
Betul, rata-rata seperti itu. Maka nanti diperbanyak membaca Al-Qur'annya. Pahalanya sangat banyak sekali. Satu huruf, satu pahala, bisa dikalikan 10. Ya, kalau satu baris, satu halaman dikali satu juz, Masya Allah, sudah banyak sekali. Ya, pahala yang akan didapatkan. Saya nggak lancar membacanya, ya tahu, ya terbata-bata membaca, nggak apa-apa. Wa ana syakun fi qiraatihi, saya sulit membaca, terus baca. Falaka ajron, engkau akan mendapatkan 2 pahala. 2 pahala, bukan 2 istri loh ya. 2 pahala. Ya, 2 pahala. Kemudian fadilah bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lainnya, tasfidus syayatin, akan dibelenggu setan-setan. Wa iglaku abwabin niron, ditutup pintu neraka. Wa fathu abwabil jinan, dibuka pintu surga. Masya Allah. Ya, makanya di bulan Ramadan lebih banyak maksiat di Ramadan atau luar Ramadan? Luar Ramadan. Di Ramadan itu banyak ya hilang kemaksiatan, tempat-tempat hiburan, ya kafe-kafe, naik klub dan seterusnya itu banyak ditutup di bulan Ramadan biar orang itu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Lailatul Qadari, Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Jadi kalau nanti antum di akhir Ramadan bisa melakukan iktikaf, belakang, tahu iktikaf enggak? Yang tahu iktikaf, angkat tangan. Tangan kanan dong. Apa iktikaf? Berdiam diri di masjid untuk tidur, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhol, maju. Hebatnya santri MWI, kalau yang lain dapat kenikmatan, pilih. Itu ikut senang, Masya Allah. Bukan iri dengki, bukan gitu ya. Tapi ikut senang. Karena paling nanti mengharapkan aku ditoleti sidik ya, gitu paling yang lain nanti. Karena tadi saya sudah tepuk tangan, aku ditoleti sidik. Ya, jadi nanti kalau antum ada waktu, ya 10 hari terakhir iktikaf. Kalau di masjid MBI ada iktikaf? Ada. Nah, kalau antum bisa ikut, Masya Allah. Ya, Masya Allah bisa ikut iktikaf 10 hari. Di situ dihabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, terutama di malam-malam ganjil. Malam 21 Ramadan, malam 23 Ramadan, malam 25 Ramadan, malam 27 Ramadan, malam 29 Ramadan. Harapannya turun Lailatul Qadar, yang pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti sekitar berapa tahun? 83 tahun. Ya, antum bisa beribadah 83 tahun. Yang bisa beribadah 83 tahun ngacung. Tak kasih HP nah ini. Bisa ibadah 83 tahun. Antum balik itu kan kira-kira anggap umur 15 tahun. Misal mati umur berapa pengennya? Udah pengennya 75 tahun. Berarti baru 60 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditambah matinya 85 tahun. Baru 70 tahun. Belum sampai 83 tahun. Tapi ngambil 1 malam saja pahalanya itu lebih baik daripada 83 tahun. Kemudian di sini wujubu shaumi Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini dalilnya. Barang siapa yang melihat bulan di antara kalian, yaitu melihat hilal tanggal 1 Ramadan, maka hendaklah dia melakukan puasa. Kemudian ada beberapa motivasi terkait dengan puasa Ramadan atau hal-hal di bulan Ramadan. Pertama adalah ghufranu dzunub, diampuni dosa-dosa. Ada yang tidak ada dosa, tidak pernah melakukan dosa, tak kasih HP lagi. Tambah HP-nya Ustaz Saifuddin tuh, kasihkan. Yang enggak pernah berbuat dosa. Ya, ada di sini.
luar biasa. Ya, walaupun kita turunan Nabi Adam dan turunan Nabi Nuh, tetap kita itu pasti melakukan dosa. Dan di bulan Ramadan nanti dosa-dosa kita akan banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Kita melaksanakan apa yang disabdakan Nabi, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan penuh iman dan penuh berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ya. Jadi kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni. Dan kalau kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, sebagaimana banyak orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini dari mana ini? Minyak Wangi. Hasan Al-Basri. Pernah dengar namanya? Sering, minimal ini tadi ya. Dari mana beliau? Angkat tangan. Basroh, betul. Minyak Wangi atau kitab. Tadi udah dapat ya? Oh belum ya, silahkan. Nama saja Imam Hasan Al-Basri. Basri itu dari Basroh. Ya, dari Basroh. Buku atau minyak? Wah, sini ya, sini seneng minyak, nggak seneng buku di sini. Buku kan sudah dibahas sekarang ya. Kalau minyak enggak. Ya. Jadi Imam Al-Basri, beliau adalah salah seorang ulama yang ada di Basroh. Basroh itu Irak. Ketika datang sekian orang, wahai Imam, keadaan di daerah saya paceklik, tidak panen, kemarau panjang. Apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Banyak kamu istighfar kepada Allah Ta'ala. Mungkin ini akibat dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Ada lagi orang yang fakir miskin, kesulitan ekonomi, wahai Imam, keadaan saya fakir miskin. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawabannya? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah uji dengan maksiat-maksiatmu itu dengan kamu menjadi seorang yang fakir. Ada orang yang menikah sudah lama. Ya, menikah sudah lama, tapi belum dikaruniai anak. Datang ke beliau, apa yang harus saya lakukan? Istaghfirillah. Istighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kamu akan dikaruniai anak. Makanya antum, perhatikan di sini. Yang enggak begitu pinter, ada yang enggak begitu pinter di sini? Atau enggak begitu bodoh? Yang enggak begitu pinter harus banyak apa? Istighfar kepada Allah taala. Yang mungkin keadaan orang tua ekonominya kurang baik, banyak istighfar. Yang menghafal hadis, menghafal Al-Quran, yang menghafal bahasa Arab, menghafal jurumiyah, kok merasa kesulitan, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya, ya, terutama nanti di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan juga istijabatu doa. Doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha. Apabila ada seorang mukmin dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fayustajabu lahu, akan dikabulkan. Janji siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Mau berdoa enggak ini? Mau berdoa enggak? Kalau enggak dikabulkan gimana? Enggak apa-apa. Ya. Kalau enggak dikabulkan bagaimana? Enggak, istighfar, betul. Ya, kalau enggak dikabulkan enggak apa-apa. Alasannya apa? Minyak wangi lagi atau buku. Kenapa kalau kita doa enggak dikabulkan enggak apa-apa? Ya. Angkat tangannya. Ya. Gimana? Karena doanya untuk di akhirat. Ya, betul. Masya Allah.
Setiap pertanyaan mesti ada yang angkat tangan loh. Kalau pondok lain angkat kaki malah lari. Masya Allah. Buku atau minyak? Buku, Masya Allah. Milihnya buku. Masya Allah, ya. Kalau kita berdoa belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa. Ya, karena doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dikabulkan enggak dikabulkan, yang penting kita berdoa. Kalau kita berdoa termasuk ibadah. Kalau kita ibadah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita nanti di akhirat menghadap kepada Allah. Kemudian kita membawa amal yang tidak banyak dari dunia ini. Tidak banyak amalan kita, sedikit. Kemudian sampai akhirat kok banyak sekali pahala saya. Dari mana pahala ini? Karena kita nggak merasa, nggak taunya dari seringnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak taunya ini loh yang menjadi tambahan banyak pahala di akhirat. Ya, di akhirat. Sudah jam 10:30. Sampai jam berapa ini? Itu jam Indonesia waktu kebarongan kayaknya ini. Ya, kalau Solo itu masih jam 9:15. Saya nambah insya Allah 1/4 jam lagi. Nanti dilanjutkan oleh beliau Ustaz Saifuddin. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan Ramadan. Pertama, ya, penentuan awal Ramadan. Insya Allah dalil yang paling sahih, yang paling benar adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan. Ya, nanti kita tunggu pengumuman pemerintah 1 Ramadan jatuh di tanggal berapa. Dalilnya adalah sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihat bulan. Kemudian yang kedua, wujubu tabyiti niat fi shaumil fardhah. Wajibnya berniat di puasa fardu. Kita tahu Ramadan itu adalah puasa fardu. Maka niat itu di malam hari ketika kita makan sahur. Ya. Dan para ulama, nabi, sahabat dan seterusnya itu mereka, perhatikan, tidak pernah melafadzkan niat. Ya, karena terkadang minta maaf ya, sebagian masjid itu mereka setelah sholat tarawih itu kan nawaitu soma godin an adai. Jadi talafut biniyat itu hanya di dalam hati saja. Itu insya Allah yang lebih benar. Kemudian berikutnya, ya, tentang waktu saum, waktu berpuasa. Kapan waktu puasa? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian tentang as-sahur. Nah, tentang makan sahur. Antum kalau puasa tidak sahur kuat enggak? Kuat. Kemudian seandainya 2 hari tidak makan, tidak minum, kuat enggak kira-kira? Kuat. Enggak mati. 3 hari 3 malam enggak makan, enggak minum, kuat enggak? Kuat, paling lemes sithik. Ya, enggak mati insya Allah. Tetapi dalam sahur di sini adalah suatu amalan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak boleh meninggalkannya. Meskipun kita kuat enggak sahur enggak apa-apa. Kenapa? As-sahuru barokatun. Ingat, ada 2 fadilah keutamaan makan sahur. Nah, nanti kalau soal dari Ustaz Saifuddin keluar harus bisa jawab. Pertama, sahur itu adalah berkah. Berkah itu kebaikan yang banyak untuk diri kita. Ya, berkahi. Jadi sahur itu adalah berkah. Karena dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al barakatu fi salasatin, berkah itu ada di 3 hal. Pertama, fil jamaah, dalam berjamaah. Kalau makan berjamaah berkahi. Sholat berjamaah berkahi juga. Pergi berjamaah juga berkahi juga. Skala yang berjamaah bareng-bareng itu berkahi. Tabur berjamaah juga. Berkahi juga.
Berkah dari Hong Kong kalau itu. As-sarid, dalam sarid itu roti yang dari Arab, itu juga berkah. Wal barakatu fi ta'am fi ausatiha. Berkahnya makanan, nah, perhatikan. Berkahnya makanan itu adalah di tengahnya. Di mana? Di tengahnya. Maka kalian jangan makan donat. Ya, jangan makan apa? Donat. Kenapa? Enggak ada tengahnya. Ya besok bikin donat yang ada tengahnya ya. Ya, bukan ini maksudnya. Ya tetap donat itu berkahi. Ya maksudnya semua juga harus dimakan. As-sahur, di sahur itu juga mengandung berkah. Kemudian yang nomor 2, innallaha wa malaikatahu sholuna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada orang yang makan sahur. Kalau Allah bersolawat berarti Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan rahmah, kasih sayang kepada diri kita. Antum disayangi sama orang tua, seneng nggak? Seneng. Disayangi sama teman-temannya, seneng nggak? Seneng. Dicintai temannya, seneng nggak? Ya maksudnya cinta sesama muslim, bukan cinta semisal kamu pacaran, semisal kamu terkena apa? Kasus apa? Pacaran. Siapa nama pacarmu? Nama kamu siapa? Joko. Pacarmu siapa namanya? Edi. Aduh. Kalau pacarnya Rina atau Nina itu masih mending, dosa tapi mending. Tapi kalau Joko kok pacarnya Edi, aduh, manggis makan manggis ini. Ya, kalau bahasa orang sekarang lato-lato. Naudzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai terjadi di MWI ya kasus seperti ini. Kalau malaikat bersolawat, berarti malaikat itu akan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang makan sahur. Nah, dari sini saja cukup jelas bagi kita. Kita berusaha untuk makan sahur. Kata Nabi, tasaharu walau bijur atimain. Makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Kalau pas malas sahur nggak apa-apa, sudah ambil minum, jeglek sudah taruh lagi. Kalau pas malas makan, tapi tetap harus sahur meskipun dengan apa? Seteguk air atau seporong air juga nggak apa-apa. Seteko juga nggak apa-apa. Ya, kemudian nikmat sahuril mukmin at-tamr. Kalau bisa sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin itu dengan tamr. Apa tamr? Kurma. Ya, kurma. Usahakan ganjil tadi malam ya disinggung ya. Kalau nggak begitu seneng kurma 1 atau 3 atau 5 nggak apa-apa. Kalau seneng boleh berapa? Ya, 90 sanga ya ora apa-apa. Ya, 99, 103, 107 boleh. Kalau memang seneng kurma, silakan aja. Wah, aku seneng banget Ustaz kalau makan kurma. Boleh nggak banyak? Boleh. Kalau bisa dihitung 1 siji, 1 setelu dan seterusnya. Ya, makan sahur jangan sampai terlewatkan. Ma yajibu ala shaimi tarku, apa yang harus ditinggalkan? Wajib ditinggalkan bagi orang yang sedang melakukan puasa pertama qaulu zur, berdusta. Kalian sok ngapusi apa enggak? Ya, ditahan nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan jangan sampai bohong. Ditunda nanti bulan Syawal. Iya. Bohongnya di bulan Syawal aja. Ya tetap enggak boleh sama saja. Kata Nabi SAW, malam yada' qala zur wal amala bihi. Barang siapa yang dia berkata dusta, ya, falaisa lillahi hajatun ayada atau amma wa syarabahu, maka Allah tidak butuh kepada puasa dia kalau dia masih suka bohong. Ya, karena bohong itu bukan sifat seorang mukmin. Bohong sifat orang munafik. Ya, dibiasakan, jangan sampai dusta, jangan sampai berbohong. Kemudian rafas, yang kedua, perkara maksiat. Perkara maksiat itu juga harus dihilangkan di bulan Ramadan. Contoh maksiat di bulan Ramadan,
Selain yang pondok yang jawab. Pondok tadi malam sudah. Perkara maksa di bulan Ramadan. Melirik perempuan. Kalau melihat boleh? Oh enggak, melirik. Kalau melirik ibunya enggak apa-apa, ya. Melihat perempuan yang bukan mahramnya. Betul, nanti maju, ngambil. Yang lagi. Pacaran. Pacaran itu hukumnya ada dua. Ada yang boleh, ada yang haram. Kalau pacaran yang boleh, bukan setelah nikah, kuwi bojone dhewe ora pacaran itu. Ya, kamu pakai ini. Pacar hani itu. Tahu daun pacar? Nah, kemudian kasih di kuku. Kemudian, sedang apa kamu le? Sedang pacaran, Bu. Sedang pacaran. Itu pacaran yang boleh. Kalau pacaran yang enggak boleh, ya sama perempuan yang bukan mahramnya itu. Perempuan asnab itu yang tidak diperbolehkan. Apalagi pacaran sama Edi tadi. Ya, pacaran sama Edi mau lato-latonan apa? Yang lain. Bertengkar. Wah, jangan sampai bertengkar di bulan Ramadan. Ada lagi? Jima. Apa itu jima? Hah? Berkumpul sama berhubungan suami istri, weanan. Ya, berjima enggak boleh di bulan Ramadan. Satu lagi. Menggunjing, gibai dan seterusnya. Ya, tidak sholat dan seterusnya. Ya, silakan maju. 5 orang. Hah? Suruh milih. Yang mushaf antum aja nanti. Ya, silakan maju. Bentar lagi, 5 menit lagi saya tanya. Yang tadi yang jawab silakan. Yang jawab 5 orang tadi ya. Maju. Minyaknya masih? Minyaknya masih? Oh. Nih, buku nggak apa-apa ya? Bisa dipelajari ini. Masih minyak 1 sama buku. Ya, jazakum khairan. Ya, Masya Allah. Rompinya bagus sekali. PKS ini. Ya, Masya Allah, jazakum khairan. Ini boleh. Ya. Kemudian perbuatan lagwun yang enggak boleh. Ya, itu juga enggak boleh dilakukan di bulan Ramadan, seperti banyak tidur, mainan HP terus, jalan-jalan terus, olahraga terus dan seterusnya. Itu dihindari. Ya, ketika di bulan Ramadan. Mayubahu lisaimi fi'luhu. Tambah sedikit lagi, 5 menit lagi. Apa yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa? Pertama, as-shaimu yusbihu junuban. Orang yang berpuasa paginya, ya, karena malamnya junub. Kalau antum ya mimpi basah. Pernah mimpi basah? Ya, ngompol sidik itu ya. Ngompol sidik. Ya, pernah mimpi basah. Kemudian bangun-bangun sudah subuh. Waduh, kok sudah subuh sebelum sahur? Lanjut puasa atau enggak boleh puasa? Mandi puasa, lanjut puasa, itu boleh dilakukan. Jangan, aduh saya bangun jam 5 belum sahur, malah aduh basah celana saya karena saya mimpi basah. Ya, mandi lanjut puasa. Yang kedua, as-siwaku lisoimi, bersiwak untuk bersiwak bagi orang yang berpuasa. Ini juga boleh. Tahu siwak, tahu enggak? Ayo perhatikan. Siwak tahu enggak? Tahu, ya, kayu ya. Kemudian pohon siwak tahu? Pernah lihat pohon siwak? Belum pernah. Punya HP? Punya HP? Punya. Caranya gimana? Ketik pohon siwak. Nanti tahu, oh kayak gini tuh pohon siwak. Enggak tahu pohon siwak, kemudian enggak berusaha untuk melihat, malah lihat yang lainnya. Enggak boleh. Ya, seperti itu. Ya, siwakan. Atau pakai sikat gigi, walaupun pakai pasta gigi odol, boleh nggak pakai odol? Boleh, nggak apa-apa. Siang hari boleh nggak? Boleh. Sore hari boleh nggak? Boleh, dengan syarat tidak ditelan. Tidak ditelan apa? Odolnya, apalagi sikatnya.
Nah, itu batal malah KO itu kalau sikatnya antum telan itu. Yang ketiga, madmadah wal istinsak, kumur-kumur memasukkan air ke hidung ketika wudhu, boleh silakan, tapi jangan terlalu sungguh-sungguh. Kemudian tahlilu dami, yaitu mengalirkan darah donor atau yang lainnya. Dorbul ibri, suntik selama tidak mengenyangkan, membuat seger. Kalau antum lemes badannya sehari, disuntik Pak Dokter jadi jenggirat seger, bisa lari, batal nggak puasanya? Batal. Tapi kalau orang sakit disuntik, ya kemudian jadinya lumayan agak sembuh, boleh seperti itu. Kemudian dukotoam, mencicipi makanan, boleh nggak? Boleh, tapi ini untuk wanita. Ya laki-laki kok di dapur terus icap-icip, khawatir nanti kalau sering ke dapur jalannya jadi gini nanti. Ya. Kemudian yang boleh tidak berpuasa, pertama musafir. Kalau antum melakukan perjalanan jauh safar, boleh tidak berpuasa. Walaupun kuat berpuasa, enggak puasa boleh, tapi dengan qadha mengganti hari yang lain. Sakit itu juga boleh tidak berpuasa. Ya, sakit boleh tidak berpuasa. Kalau sakit yang memberatkan orang yang sakit tadi, sakit yang berat-berat. Tapi kalau sakit yang ringan, kenapa enggak puasa? Gatelen misalnya, oh gatelen. Kenapa enggak puasa? Batuk. Kenapa enggak puasa? Pusing misalnya. Kalau itu hanya ringan-ringan saja, tetap kita harus berpuasa. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah iftar. Jadi ketika sudah adzan maghrib, maka kita segerakan untuk iftar, berbuka puasa secepatnya. Adzan langsung, ya adzan langsung, ya sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk berdoa. Doanya apa? Nah, itu yang biasa dilakukan di masyarakat kita. Ada doa yang jelas hadis sahihnya, ya dhahaba dzama'u wabtalatil uruku watabatal ajru insyaallah. Caranya bagaimana? Ya, apakah itu dibaca sebelum makan? Enggak. Jadi baca bismillah. Minum dulu. Kemudian setelah itu baru dzahaba dzama'u wabtalatil uruku watabatal ajru insyaallah, baru makan yang lainnya. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya sedikit materi, sudah kurang lebih 1 jam kita sampaikan kepada antum sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tinggal dilaksanakan. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya dipersilakan Ustadz Saifuddin untuk melanjutkan. Cek, suara bagus dicoba. Masih semangat ini? Kalau dari Bapak kepala sekolah ataupun yang lainnya sampai jam berapa janjinya? Jam 12? Waduh. Sampai hadiah habis. Ini masih ada hadiah. Ini kami bawa lagi atau dibagi-bagi percuma-cuma? Cuma-cuma. Oh, bercuma-cuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik, mas-mas atau santri-santri? Oke, santri-santri yang kami cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, sesi yang kedua ini bukan memberikan ceramah atau mungkin pembekalan, tapi lebih cenderung mungkin ingin mereview atau mungkin mengulang dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang akan kami berikan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Agus Santoso tadi. Yang bisa menjawab maka akan menghabiskan hadiah. Ini hadiah Masya Allah ya.
Nah, jadi luar biasa nanti. Taib, sebelum kita memulai, saya ingin tahu yang santri yang mondok ini. Kalau santri biasanya mondok ini. Ini yang jadi pertanyaan saya. Coba sekarang yang nyantri, yang di pondok, coba berdiri dulu ya. Pengen lihat, bukan angkat tangan, tapi berdiri dulu. Saya pengen tahu wajah-wajah yang di pondok pesantren MBI. Ya, wahid, isnan, ayo, salasa, kum, kuma, kumu, kumi, kuma, kum. Taib. Setelah berdiri, coba berdiri. Pengen berdiri biar saya kenalan. Ya, berarti ada berapa? Berhitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hampir 20. Taib, jazakumullah khairan. Ya, ijlisu. Masya Allah. Ini jumlahnya berapa ini? Semuanya ini kelas 3. Ada berapa semuanya ini yang hadir? Satu angkatan. Ini aliyah semua kan? Atau SMA atau SMK atau aliyah? Di sini namanya aliyah. Aliyah itu apa aliyah? Sekolah tinggi berarti. Luar biasa. Baru di MWI sudah sekolah tinggi. Karena ali itu kalau bahasa Arabnya ta'ala. Ala itu atas. Kalau ali itu udah lebih atas. Berarti perguruan tinggi di MWI ini. Ya, wallah, masya Allah luar biasa. Taib, masya. Itulah kelebihan MWI. Baru setingkat SMA sudah perguruan tinggi. Namanya aliyah, kena tinggi. Ya begitu. Taib, itu istilah yang ada di kita dan sudah sudah setara ya penamaannya karena itu istilah dari Kemenak. Taib, yang menjadi penasaran saya. Kenapa kok lembaga ini disebut Pondok Pesantren MWI? Ya ini ya. Pondok kena PPMWI di sini. Saya lihat ke di sini nih. PPMWI. Ini berarti terjemahannya apa? Singkatan apa ini? Pondok Pesantren Madrasah Watoniyah Islamiyah. Yang jadi pertanyaan saya, umumnya kalau di daerah saya, minta maaf saya perkenalan dulu ya, kalau Bapak Ustadz ini dari Salatiga, makanya kalau nilainya cuma 70 doang, karena Salatiga, atau hanya 70 Salatiga, belum pernah dia dapat nilai 8, 9, 100, berarti kurang bagus berarti ya, karena nilainya cuma hanya 70 aja, karena Salatiga apa Salatiga? Salatiga. Nah kalau Salatiga berarti nilainya cuma 70 begitu ya. Tapi kok jadi ustadz, bahkan jadi MA ini. Ya begitu ya. BA, SPDI, MA lagi, MPD lagi. Sebentar lagi profesor. Insyaallah, amin. Qulu amin insyaallah. Allahu Akbar, masya Allah ya. Nah begitu. Kalau saya ini dari Sunda, kumaha damang, sarai sadayana, mantap. Kalau orang sini priwe, gitu ya. Taib. Saya aslinya dari, kalau yang di pondok sudah kenalan saya. Kalau yang nggak di pondok ini, saya memperkenalkan diri. Saya orang Sunda. Saya dari orang Banten. Tahu Banten? Nah, provinsi apa kabupaten? Provinsi yang keberapa? Yang terakhir. Oke, yang terakhir. Siapa yang mencetuskan ke provinsi Banten? Oh, berarti belajar geografinya nggak lulus ini. Siapa? Ada nggak di buku pelajaran? Siapa? Bu Megawati. Bu Megawati, ya, Toib, ya, mudah-mudahan benar. Toib nanti bisa ditanya kira-kira pertama kali yang mencetuskan Banten menjadi provinsi itu siapa? Toib siapa? Gus Dur, masya Allah,
Jazakumullah khairan. Pak Gus Dur hidup. Allahu Akbar. Taib, jazakumullah khairan. Ini hadiah. Ini apa, Mas? Sudah, oke, sekarang bukunya. Ya, taib, jazakumullah khairan. Iya, salah satunya Pak Gus Dur ya. Ya, jadi Pak Gus Dur itu sudah memberikan luar biasa kepada warga kami, ya. Karena salah satunya mungkin di masanya beliau begitu ya, rahimahullah. Beliaulah mungkin yang meresmikan sebagai provinsi apa namanya? Banten. Taib, masih belum ini. Jadi kok di sini PPMWI, Pondok Pesantren Madrasah Watoniyah Islamiyah. Tapi dari jumlah sekian kok yang mondok cuman hanya 20 itu. Ini gimana coba? Nah, mempertanggungjawabkannya ini, ya santri-santri ini, karena kan pengen jadi santri. Kalau di saya di apa namanya? Di Banten namanya pondok itu mesti apa? Kalau mondok itu salah satu cirinya apa? Mukim. Mukim itu maksudnya berdiam di pondok. Pakai sarungan. Ini enggak ada sarungan ini. Ya gitu kan, sarungan. Pakai pecis, ya. Pakai songkok gitu kan. Ada juga sambil merokok tuh. Ya, itu kalau di kami, di sini enggak ada. Kalau ngerok nanti kayak ini loh, puntung rokoknya. Nah, ini. Jangan-jangan antum kan tadi kemarin itu ya. Lagi lewat, habis selesai begitu langsung gitu ya. Wah, ngenai di sini. Waduh ini. Ada nggak yang gitu? Enggak, insya Allah nggak ada, bukan. Kalau sini nggak ada yang merokok, ya kan? Nggak ada kan? Mana nggak ada yang merokok kok? Ada. Kalau ada tak keluarkan sekarang loh. Kok ada yang merokok? Nah, kalau urusan di luar itu masing monggo. Tapi kalau kami saran nggak usah lah, ya, nggak usah merokok. Itu mubazir. Ya begitu, sayang. Mendingan dikasih kepada pemulung gitu ya, itu lebih bermanfaat. Orang yang miskin daripada mungkin di Syamsu, wah, gudang garam, gentong, stroberi lagi, sewidari dan yang lain-lainnya. Allah. Taib, ini kok kenapa gitu? Saya pengen sekarang kalau antum dikatakan santri mestinya mondok loh. Saya punya paman 9. Semuanya punya pondok pesantren. Paman saya. Tapi semuanya berada di mana? Di rumah. Ya begitu. Kok di rumah? Di pondok maksudnya. Kan begitu. Kalau ini lembaga nama pondok pesantren, kemudian pulang pergi, itu bukan santri kalau kami namanya. Ya. Siswa. Gitu kan di antara. Atau ada juga namanya santri kalong. Nanti santri kalong. Santri kalong itu biasanya dari sore sampai pagi. Ya. Jadi sore masuk jam 5, jam 6 begitu terus nginep di pondoknya. Kemudian besoknya berarti sekolahnya ke tempat yang lain. Silakan, ada yang ini, itu yang lainnya, SMA, SMK, RT yang itu dia namanya pesantren kalong. Artinya dia tidak nginep terus-menerus 24 jam. Itu yang kalong. Nah, kalau ini kira-kira santri kalong atau santri beneran atau siswa? Nah, kira-kira. Nah, kan gitu kan. Nah, jadi, alhamdulillah ini, ya alhamdulillah. Nah, tapi alhamdulillah orang yang tidak mondok disebut juga santri. Ini luar biasa. Inilah kelebihan MWI. Ya, kelebihan MWI begitu. Yang tidak mondok disebut santri. Kalau orang yang mondok lebih disebut santri. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Nah, kira-kira ini supaya dijadikan sebagai pondok pesantren, alangkah baiknya dan indahnya kalau satu angkatan ini semuanya di pondok pesantren semua. Luar biasa. Ya begitu ya. Siap mondok semua ini? Siap. Mondok di mana ini? Pondok Bambu di Jakarta. Atau Pondok Indah atau Pondok Kopi, Pondok Kopi apa gitu salahnya. Taib ya. Subhanallah, ini diantaranya ciri khasnya MWI luar biasa, pondok pesantren. Tapi kami lihat itu
orang yang mondok dengan orang yang sekolah pulang pergi itu lebih banyak orang yang pulang pergi. Sebetulnya saya katakan itu adalah hampir sama. Saya juga perlu belajar namanya MA, Madrasah Matlaul Anwar, perguruan Matlaul Anwar, dengan pola seperti ini yang kebanyakan pulang pergi mondok. Nah, cuman ini perlu ada ciri khas antara orang pondok dengan orang yang tidak mondok. Yang tidak mondok hafal 15 juz, yang mondok mestinya 30 juz. Ada di sini? Ada enggak? Atau paling tidak yang tidak mondok itu mungkin 1 juz, yang mondok 2 juz. Nah, begitu. Kenapa? Karena cirinya pondok itu pertama mungkin baca Al-Qur'annya bagus, punya hafalan, siap khutbah di masyarakat, khutbah Jumat, begitu kan? Bisa ceramah dan yang lainnya itu pondok. Nah, gitu. Nah, ini PR bagi mas santri ini begitu, supaya pondoknya ini betul-betul nyata gitu ya. Nah, harapan kami mungkin ini di pondok lebih banyak daripada orang yang pulang pergi. Itu harapan kami. Taib. Karena ini waktunya tinggal 5 menit lagi mungkin. Saya akan memberikan pertanyaan dan ini kami habiskan. Ini sederhana sebetulnya. Ya, pertanyaan kami. Yang pertama, pertanyaannya yang pertama itu sebentar. Saya merangkum dari yang tadi. Dikatakan dalam istilah as-saumu junnatun. As-saumu junnatun. Puasa itu adalah titik. Al-junnah antum. Berdiri. Al-junnah perisai. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Milih silakan. Mau Al-Quran? Ya, taib. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Junnah namanya perisai. Allah. Itulah ciri khasnya MWI luar biasa ya. Taib. Taib. Itu. Yang kedua. Kata Rasulullah, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Nah, kalimat al-ba'ah, ma makna al-ba'ah? Ya, mampu. Nanti sebentar, mampunya mampu apa? Kayak gini mampunya atau kayak gini? Hah? Masya Allah, jazakumullahu khairan. Tafadhal, taqaddamu. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Ayo, silakan milih yang mana? Boleh milih, boleh. Taib, Masya Allah, alhamdulillah. Taib, yang selanjutnya. Tadi diceritakan ada kisah berkaitan dengan Nabi Nuh. Ya, yang saya tanyakan, berapakah pengikut Nabi Nuh? Oke. Ya, 80. Wah, masya jazakumullah khairan. Taqaddam. Luar biasa. Padahal yang saya lihat nggak ada yang membawa buku dan catatan. Iya, silakan. Mau yang mana? Mau mic apa mau HP? Oh, ini aja, oke. Ya udah, berarti kesempatan tawaran cuma 1 kali kalau HP ya. Sebetulnya kalau diambil saya berikan. Nah, berarti udah takdirnya ini masih milik saya, nggak jadi diberikan. Tapi luar biasa. Saya lihat kok nggak ada yang mencatat, kok masih bisa. Itulah kelebihan MWI. Luar biasa MWI. Ya begitu. Taib, selanjutnya. Taib, dikatakan Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Sebutkan 2 kebahagiaan tersebut. Oke.
ketika berbuka puasa, kedua ketika berjumpa dengan Allah. Mah ahsantum jazakumullah khairan. Baik, jadi satu adalah ketika berbuka puasa, senang. Yang kedua, pahalanya akan diberikan berjumpa dengan Allah. Subhanallah, jazakumullah khairan. Masih ada waktu insyaallah ya. Kita cepat-cepat dulu ya. Langsung, silakan milih. Fadhol. Milih. Ya, kalau HP enggak saya tawarkan lagi ya. Cukup tadi aja. Sayang ini tadi yang Taib. Yang kedua, yang selanjutnya ya, yang selanjutnya. Taib di sini dikatakan ya. Sebutkan dua saja. Dua dari keutamaan orang yang berpuasa. Oke, berdiri biar ke. Satu. Masya Allah, terus oke, bidadari surga. Anu apa? Pahalanya dilipat gandakan, bukan berlipat-lipat, tapi lipat gandakan. Masya Allah, pahala bidadari. Oke, jazakallah khairan. Masya Allah, luar biasa ini. Santri MWI luar biasa. Ya. Taib, jazakumullah khairan. Milih ini apa ini? Ini. Ya oke, jazakumullah khairan. Taib, lanjutkan. Taib. Sekarang dikatakan salah satu di antara keutamaan puasa itu akan mendapatkan syafaat. Masih ada 6 menit lagi, ya. Syafaat. Sekarang saya tanya, apa arti syafaat? Oke, berdiri. Pertolongan. Ahsantum, jazakumullah khairan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Baik. Lanjut. Baik. Baik. Jazakumullah. Di dalam salah satu keutamaan itu namanya ada Lailatul Qadar. Sebutkan, bacakan ayat yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Oke, berdiri dengan suara yang bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, barakallah fi jazakumullah khairan. Alhamdulillah, fadal. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Taib, sambil berjalan ya. Taib. Ya, jazakumullah khairan. Taib. Sekarang ya, ada pertanyaan lagi di sini. Sebutkan salah satu pesan dari Imam Al-Basri. Salah satu pesan imam besar namanya Hasan Al-Basri. Pesan-pesan Imam Hasan Al-Basri. Oke. Beristighfar. Cuma itu saja kok. Taib, jazakumullah khairan. Ya. Beristighfar. Enggak punya anak, beristighfar. Banyak hujan, beristighfar. Jazakumullah khairan. Ya, masih ada 3. Ini sudah kosong. Ya. Taib, masih ada juga berapanya? Kita kejar aja. Taib. Sebutkan 2 item, 2 poin begitu. Kewajiban yang harus ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Oke. Makan dan minum, terus apa lagi? Maksiat, berhubungan badan di siang hari. Kalau di malam hari? Di malam hari berhubungan boleh enggak? Boleh. Kalau kamu boleh enggak? Enggak boleh, karena belum punya suami. Oh, belum punya istri. Taib, silakan. Walaupun sudah punya enggak apa-apa. Walaupun sudah dapat hadiah lagi. Siapa tahu bisa dihadiahkan ke teman-temannya. Biar cepat. Taib, milih. Ini apa itu? Yang ini, jazakallah. Taib, lanjut. Taib.
Taib ya. Sekarang sebutkan 2 yang boleh berpuasa, yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Yang tepat ini. Ya oke, yang minta maaf. Ayo oke. Ya silakan. Musafir dan orang sakit. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik, lanjut ya. Sebutkan. Ya silakan. Lanjut. Ya silakan yang mana? Taib. Sekarang apa ini? Pertanyaannya apa singkatan dari PPMWI? Tuh dia. Oke. Yang duluan. Sorry, sebutkan. Allahu Akbar, masih ingat begitu.